Selamat pagi, siang, atau sore kepada yang saya hormati Bapak Dan Evan Danyono selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan serta teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini. Perkenalkan, nama saya Aldo Friski Albani dan di sini saya sebagai presenter yang akan memandu jalannya presentasi ke depan. Tentu saja video ini tidak akan tercipta dengan adanya kerja keras dari tim kelompok saya, yaitu ada Adam Raihan sebagai penyusunan skrip dan ada Muhammad Yahya Muhaimin sebagai editor. Pada video presentasi kali ini, saya akan membagikan 2 poin besar, yaitu review mengenai perjalanan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen selama 1 semester penuh, serta pemaparan mendalam dari hasil riset kualitatif penelitian kelompok kami yang sudah resmi dipublikasikan ke dalam jurnal ilmiah. Masuk ke poin pertama, mari kita bahas tentang rencana pembelajaran semester atau RPS selama 1 semester penuh. SIM menyajikan materi yang sangat padat dan luar biasa penting. Ada 22 bahan kajian yang sudah saya dan teman-teman pelajari. Biar lebih mudah untuk dipahami, tim kelompok kami merangkum seluruh materi tersebut ke dalam 3 fase pembelajaran utama. Fase pertama adalah fondasi dan komponen sistem informasi. Di awal perkuliahan, saya diajak untuk memahami pengertian dasar sistem informasi, bagaimana komputer berevolusi dari masa ke masa, hingga mengelompokkan komponen software dan hardware yang digunakan dalam sistem tersebut. Selanjutnya, masuk ke fase kedua. Pembelajarannya mulai mengarah ke hal-hal teknis, yaitu komunikasi, jaringan, dan manajemen data. Di sini saya belajar mengenai konsep jaringan komunikasi, tren bahasa, pemrograman terkini, hingga cara mengelola data melalui arsitektur database yang rapi. Puncaknya ada di fase ketiga, yaitu implementasi dan dampak SIM dalam organisasi. Di fase akhir, ini saya akhirnya paham bagaimana sebuah sistem informasi memegang peran krusial dalam mendukung strategi bisnis, membantu fungsi operasional organisasi menjadi dasar pengambilan keputusan, hingga aturan etika dalam mengendalikan dampak buruk teknologi. Sejak minggu ketiga sampai minggu ketujuh, saya dan kelompok saya sudah ditantang untuk turun langsung ke lapangan melakukan penelitian kualitatif dengan metode wawancara terstruktur. Setelah itu, di minggu ke-6 sampai ke-8, kami menghadapi UTS berbentuk analisis data kualitatif. Dilanjutkan dengan sesi live, presentasi kelompok di minggu ke-10 sampai 14 dan kini di minggu ke-16, seluruh angkatan tersebut ditutup secara sempurna dengan UAS, kuantitatif serta luaran berupa artikel, jurnal ilmiah. Sebuah pengalaman belajar 1 semester yang sangat lengkap dan aplikatif. Nah, sekarang kita akan masuk ke hasil penelitian dari kelompok kami. Pertama-tama ada di latar belakang, yaitu pemaparan hasil riset kualitatif yang kelompok kami lakukan. Riset kami ini berhasil disusun menjadi sebuah artikel jurnal ilmiah dengan judul Strix sebagai pengikat pertemanan studi kualitatif, peran fitur gamifikasi TikTok dalam membentuk perilaku sosial generasi Z. Artikel ini pun telah resmi terbit di Jurnal Ilmiah Nusantara atau JINU pada edisi Juli 2026 kemarin. Lantas, apa yang melatar belakangi saya dan tim memilih topik ini? Seperti yang kita tahu bersama, perkembangan teknologi internet telah mengubah cara manusia berinteraksi. Perubahan ini paling dirasakan oleh generasi Z, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 di Indonesia. Jurnal pengguna aktif TikTok menyentuh angka sekitar 109 juta orang, menempatkan negara kita sebagai pengguna TikTok terbesar kedua di dunia. Nah, tingginya waktu penggunaan
gawai atau screen time ini ternyata membawa pengaruh besar pada perilaku sosial anak muda. Dari sinilah kelompok saya tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai fenomena interaksi digital ini. Nah, saya akan masuk ke hasil analisis yang pertama. Berdasarkan analisis data yang telah saya dan tim lakukan, ada beberapa temuan menarik yang berhasil kami ungkap. Temuan pertama berkaitan dengan pola penggunaan dan ketergantungan gawai. Subjek AN02 mengaku bahwa pada hari-hari kuliah dan weekday, ia menghabiskan waktu sehari sampai 5 jam sehari untuk mengakses TikTok. Angka ini melonjak drastis saat akhir pekan atau weekend, di mana screen time-nya bisa menembus sampai 10 jam lebih dalam sehari, karena tidak ada aktivitas nyata yang dia lakukan. Usut punya usut, kebiasaan ini mulainya meningkat tajam pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 karena ia harus menghabiskan banyak waktu terisolasi di dalam rumah. Dampak negatif dan pada pola tidurnya yang tidak terkontrol ini membuat subjek AN02 seringkali kebablasan scroll konten hingga menjelang pagi, yang berujung pada terganggunya produktivitasnya serta membuat tugas-tugas kuliahnya sangat menjadi lambat untuk dikerjakan. Nah, di hasil penelitian yang kedua, temuan kedua dari riset kelompok saya menunjukkan adanya sindrom FOMO atau Fear of Missing Out yang cukup kuat pada diri subjek. Subjek AN02 merasa wajib untuk selalu memperbarui informasinya di dalam aplikasi TikTok. Hal ini dipicu oleh adanya tahapan sosial di lingkungan pertemanannya. Ia mengaku karena di lingkungan sekitarnya seseorang bisa saja dianggap kurang update atau bahkan diejek jika tidak tahu tren terbaru yang sedang ramai dibicarakan di aplikasi TikTok. Tidak hanya memengaruhi psikologi sosialnya, algoritma konten yang muncul secara berulang juga sukses memengaruhi perilaku konsumsi subjek. Ia menjadi sangat impulsif dan mudah tertarik untuk membuat produk-produk tertentu, terutama produk skincare setelah menonton ulasan konten di TikTok-nya. Di hasil penelitian yang ketiga, selanjutnya kami juga memperbesar bagaimana teknologi ini memengaruhi kualitas interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Di satu sisi, TikTok sebenarnya bisa menjadi alat pencair suasana yang seru. Subjek AN02 sering memanfaatkan aplikasi ini sebagai media untuk membuat konten seru-seruan bersama teman-temannya yang saat sedang nongkrong atau berkumpul bareng. Namun, di sisi lain muncul fenomena yang disebut pubbing, yaitu perilaku mengabaikan orang di sekitar dan fokus ke layar HP saja. Subjek mengakui bahwa jika ia merasa kurang nyaman dengan suasana atau lawan bicaranya dalam sebuah perkumpulan, ia akan menjadikan aktivitas scroll TikTok sebagai pelariannya. Meskipun subjek sendiri sadar bahwa membuka HP sendiri saat orang lain sedang berbicara dalam tindakan yang kurang etis dan tidak sopan, kebiasaan ini tetap sulit ia kendalikan dan berpotensi menurunkan kualitas hubungan sosialnya yang nyata. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling menarik sekaligus simpulan utama dari jurnal ilmiah kelompok saya, yaitu mengenai peran fitur gamifikasi bernama Streak Fitur. Streak ini adalah sistem penghargaan dan platform bagi pengguna yang konsisten saling mengirim pesan atau video di setiap harinya tanpa putus-putus. Berdasarkan pengakuan subjek AN02, fitur Streak ini terbukti ampuh bekerja sebagai mekanisme kewajiban sosial yang positif berkat adanya keharusan menjaga angka Streak agar tidak hangus. Subjek menjadi terdorong untuk kembali menghubungi teman-temannya yang sudah lama tidak terkontak atau komunikasi, sekaligus mempererat kedekatannya dengan kerabat-kerabat barunya. Namun, analisis kritis kelompok saya menemukan sebuah plot twist. Merasa sosial yang digamifikasi oleh sistem ini
menjadi cenderung menghasilkan keterlibatan yang dangkal. Hubungan komunikasi harian yang terjalin sering kali didorong semata-mata demi mempertahankan insentif atau simbol kelanggangan strict di aplikasi, bukan murni karena adanya ikatan emosional dan obrolan yang bisa tulus dan bermakna. Jadi, sistem informasi manajemen media sosial seperti Streak ini memang sukses memikat interaksi digital kita. Namun, kita tidak selalu bisa menggantikan kesederhanaan atau keautentikan dan sebuah hubungan interpersonal di dunia nyata. Agar tidak mendengarkan penjelasan dari saya saja, kelompok kami juga sudah menyiapkan bukti autentik dari riset ini. Berikut saya putarkan cuplikan mengenai rekaman suara asli dan sesi wawancara mendalam yang telah saya lakukan bersama narasumber kami, subjek AN02, mengenai sudut pandang langsung beliau tentang bagaimana fitur Streak dan penggunaan TikTok ini membentuk perilaku sosialnya sehari-hari. Mari kita dengarkan bersama. Weekend ya iso 10 jam lebih wong gak laku-laku. Lah, weekday misalnya ada kuliah-kuliah ngono. Lek ono kuliah. Iya. Lek ono kuliah yo paling yo 5 jaman. Tapi 5 jam iku koyo terjeda-jeda ngono ya. Oh, tapi Butuh 5 jam full. iya, bener. Oke. Nah, itu tadi adalah cuplikan pernyataan langsung dari narasumber kami yang semakin memperkuat hasil temuan jurnal ilmiah kelompok kami. Kesimpulan besarnya, sistem informasi manajemen yang ada di dalam platform TikTok ibarat dua sisi mata uang bagi generasi Z. Bisa mempererat pertemanan jika dipakai dengan baik dan bijak, namun bisa merusak kualitas interaksi nyata jika kita kehilangan kontrol diri. Akhir kata, saya perwakilan dan kelompok mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Tan Evan Yono atas bimbingannya selama 1 semester ini, serta kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video presentasi ini.